Terima kasih. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk menghafal bahasa Inggris pada kesempatan pagi hari ini. My dear students, how are you today? Fine? Okay, fine, very good. Well, I hope you're always in a good condition so that we can always join together in our daily activity, especially in our teaching and learning process like this. Okay? Tetap semangat ya, biarpun masih dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat. Okay, now please you prepare your paper or notebook and your pen or pencil because we will start our lesson now. So if there are important notes, you can take it immediately. Jadi nggak semakin banyak pekerjaan kalian kan, aduh catatan banyak kali kayak itu. Jadi sambil belajar seperti ini, sambil membuka rekaman YouTube-nya, sambil dengarkan penjelasan ustazah, you can take the notes, bisa dicatat langsung. Jadi nanti nggak menumpuk dia catatan kakak ya kan. Okay, my dear student, dengarkan baik-baik penjelasan ustazah. Jadi jangan tidur, Okay? Last week we have learned about this, right? We have learned about this. Ini imperative sentence. Kita udah belajar imperative sentence. But as usual, I think I forgot to save the notes. Saya lupa mengesave catatannya. Jadi
Untuk mengambil catatan, kakak-kakak bisa membuka rekaman kita yang lalu. Itu silakan dicatat contoh imperative sentence kayak verb base itu yang bagaimana. Kemudian verb base tambah object or complement bagaimana. Nah, itu semua tersimpan di YouTube ya. Tidak hilang, cuman tidak ada aja lah kita simpan dalam bentuk Word. Tapi kemarin itu ada ustazah tulis, ada ustazah ketik ya, sambil menjelaskan sambil diketik untuk kalian. Nah, itu bisa Ananda lihat lagi di YouTube. Terus silakan dicatat karena ustazah suka mengambil nilai dari catatan. Nah, jadi kalian itu mencatat itu tidak sia-sia karena ustazah akan memberikan penilaian. Tuh, oke, my dearest student. Kita lihat imperative sentence, contohnya kemarin verb base, dia kata kerja aja, verb base, kata kerja dasar. Contohnya misalnya sit down, duduk, stand up, berdiri. Apa lagi kita bilang? Shut up, diam. Nah, itu dia verb base, kata kerja dasar aja. Stop, berhenti. Run, lari. Ada lahnya di depan. Diamlah. Shut up. Stop it. Berhentilah. Apa lagi? Stand up. Berdirilah. Stop. Berhentilah. Start. Mulailah. Itu verb base, kata kerja aja. Kemudian verb base tambah objek. Contohnya sering, ya kan? Kita bilang sama orang atau I told you. Ustazah ngomong sama kalian dulu waktu masih kita di kelas ya kan, open your book, close the door, clean up the whiteboard, ya kan. Nah, bersihkan papan tulis, buka bukumu, open your book. Oke, itu dia contohnya. Kemudian be ditambah adjective. Kenapa be? Karena adjective itu seharusnya pakai to be kan di CMR. Tapi untuk imperative sentence-nya, kalimat perintahnya kita bilang, for example, be careful, hati-hatilah. Be careful, hati-hatilah. Be quiet, diamlah. Be quiet, diamlah. Apa lagi? Be honest, jujurlah. Gitu. Itu contohnya ya. Kemudian yang don't, ini adalah prohibition, larangan. Don't yang masuk kata kerja, verb base, kemudian objek atau complement. For example, jangan makan itu, don't eat it, don't eat it. Okay. Jangan letakkan itu di sana, don't put it there, don't put it there, don't put it there. Kemudian jangan ambil buku itu, don't take the book, don't take the book. Nah, kemudian yang don't masuk adjektif, ini kita melarang sesuatu yang bersifat kata sifat gitu. Contohnya don't be noisy, don't be noisy, jangan ribut. Don't be noisy, jangan malas. Apa? Don't be lazy. Very good. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kemarin. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Nah, ini dia. Ini termasuk yang mana? Yang termasuk mana dia? Pay attention please. Pay attention please. Kita sudah belajar ya, yang asking for attention. Pay attention please. Yes sir. Responsnya seperti itu. Ketika orang memerintahkan kita sesuatu, kita bilang, jawabannya bisa bilang yes sir. When your teacher asks you to pay attention, you can respond by saying yes sir. Pay attention please. Perhatian, perhatian. Turn off the lamp before going to bed please. Turn off the lamp before going to bed please. Turn off the lamp. Ini ya, pay attention ini termasuk yang verb base ditambah objek. Good. Turn off the lamp. Turn off ini verb base-nya, the lamp ini adalah objeknya, berarti termasuk verb base tambah objek. Water the flowers.
Water di sini artinya siramlah. Siramlah bunga-bunga itu secara teratur. Nah, to be able to make it more polite, supaya instruction kita itu terasa lebih polite. Polite artinya sopan. We can use the word please. Kita bisa pakai kata please di sini. Can you? Good. Please open your book on page 43. Silahkan atau tolong buka bukunya pada halaman 43. Nah, which one is more polite? If I'm not mistaken, the one that more polite is when we put the word please at the end of the sentence. At the end of the sentence. Ketika kita meletakkan kata please itu di akhir kalimat, itu more polite, lebih sopan katanya seperti itu. If I'm not mistaken. Mudah-mudahan nggak salah ya. Please open your book on page 43. Silahkan buka bukunya pada halaman 43. Silahkan buka bukunya pada halaman 43 gitu. Nah, don't forget to lock the door before you leave. Nah, ini don't forget. Ini don't masuk verb base. Don't forget to lock the door. Jangan lupa mengunci pintu sebelum kamu pergi. Let's arrive at the meeting on time. Let's arrive. Ini ajakan. Ajakan ini termasuk ajakan. Itu lain lagi nanti. Oke. Nah, we can respond here like this. Yes, sir. Okay, that. Sure, no problem. Okay means certainly, I won't. I won't, tidak akan. Kita jawabnya gitu kalau kita ada yang bilang, kalau ada yang melarang sesuatu, don't, kita jawabnya I won't. Enggak, iya enggak. Iya enggak, iya enggak. Enggak, kita bilang. Oke. Ini nanti kita pelajarin. Let's, kata let's itu biasa dia untuk inviting, invite, mengajak. Oke, kita lanjutkan. Sudah selesai untuk imperatif. Nah, kita masuk ke inviting. I hope you have understood about instruction. Mudah-mudahan kalian paham ya kak, untuk instruction ya kak. Instruction menggunakan kalimat imperatif. Please remember. Please remember. Ustazah mohon sekali kalian untuk paham. Dan apabila tidak paham, bisa tanya sama Ustazah. Ada tuh kawannya itu suka nanya sama Ustazah. Ustazah nggak paham Ustazah, ini maksudnya apa? Selama Ustazah ada waktu untuk menjelaskan, Ustazah akan jelaskan sepanjang-panjang yang kalian mau penjelasannya. Nah, mudah-mudahan Ustazah ada waktunya untuk menjawab, dan Ustazah harus meluangkan waktu memang untuk menjawab pertanyaan kakak-kakak. Tapi memang ya kadang terbaca, namanya juga kita enggak di kelas langsung bertatap muka. Jadi Ustazah pun waktu baca, oh ada pertanyaan dari si kakak ini, kita jawab gitu. Mudah-mudahan ya, semoga kita semua diberi keluangan waktu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Oke. My beloved student, sekarang kita masuk ke inviting di sini. What is inviting? Nah, inviting asal katanya adalah invite. Asal katanya dari invite. What is the meaning of invite? Mengundang. Nah, tapi bisa kita artikan dia mengajak. Nah, mengajak, mengundang atau mengajak. Okay. For example like this.
Practice the following dialogues with a friends. Katanya bagaimana ya kalian praktek dengan friends. So you can listen to me. Ustazah yang akan membacakan, bisa kalian dengar. Let's go to the new bookstore. Okay, I'd love to go. Ayo ke toko buku baru yuk. Oke, baiklah. I have 2 tickets to attend a music festival next Wednesday. Would you like to go with me? Oh, good. Ngajak-ngajak mau ke festival musik. Ini contoh aja ya, jangan diikutin, nggak boleh. Udah tahu ya hukumnya ya. Jadi jangan diikutin. Oke, ini contoh aja. Jadi kita fokus ke yang di bold. Kata yang di bold. Let's go to the new bookstore. Tuh dia. Kita fokus ke sini ya, Kak ya. Ayo ke toko buku yang baru. And how to respond, dan bagaimana kita merespon. Okay, I'd love to go. Okay, aku mau. Kemudian, would you like to go with me? Kita bilang, would you like to go with me? Maukah kamu pergi denganku? Gitu. Apalagi ini cowok ngajak cewek. Oh my, it's forbidden. It's forbidden. Kalau kita bilang forbidden, coba cari di kamus apa artinya forbidden. Forbidden. It's forbidden. Forbidden. Kalau Ustazah bilangnya nanti kalian baca sendiri biar kalian ingat. Nah, tulisannya seperti ini. This is it. Forbidden. What does it mean? Artinya apa? Forbidden. It's forbidden. It's really. They go to a music festival. It's forbidden. And then a boy asks a girl to go together. It's also forbidden. Very, very, very forbidden. Extremely forbidden. Kita ulang berkali-kali. Oke? Tidak boleh, kita hanya ngikut ke ininya aja. How to say. Jadi kalau kita lihat contoh jangan diikutin. Oke? Contohnya si kawan ini cowok ngajak cewek perginya ke musik festival. No, go to the bookstore, it's good. Cewek ngajak kawannya. Yuk kawan-kawan, yuk kita ke toko buku yuk. That's a good activity. As long as your parents allow you, it's good. Jadi kalau orang tua mengizinkan, mak kawanku ngajak ke toko buku, pergilah, ada duitmu. Senang mamanya kalau anaknya ke toko buku terus dikasih duit. Kayak gini, laki perempuan mau pergi ke musik festival, oh my god, it's forbidden. No, ya, jangan diikutin ya kakak-kakakku sayang ya. Oke. Kita lihat sininya aja. Would you like to go with me? Kita fokus ke sini. Si cewek bilang, sorry, I will have a test on Thursday. Kan dia waras dia. Apa sih kawan ini? Ngajak ke musik festival, udah gitu sama dia laki-laki, dia nggak tahu pakai jilbabnya. Oh, solehah ini, masya Allah. Nah, dia bilang, sorry, I will have a test on Thursday. Nggak bisa, maaf ya, aku mau ada ujian hari Selasa katanya gitu. Nah berarti kalau ini dia accept, menerima, ini refuse atau decline, menolak ajakan. Ini menerima ajakan, yang ini menolak ajakan. Good, memang harus ditolak yang seperti itu. Oke, kita lihat ini dia contoh-contohnya kalau kita mau mengajak seseorang ya, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini dia contoh-contoh dari percakapan, apa sih expressionnya. Nah, here are expressions, ungkapan-ungkapan to invite and their response. Ungkapan-ungkapan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu beserta dengan responsnya. Okay. Nah, for example, seperti yang saya bilang tadi, when we want to invite
someone to do something, kata yang sering kita gunakan itu adalah kata let's. Ayo. Let's. Asal katanya dari let us. Jadi let's. Oke, seperti ini juga. Nah, why don't you join our study club? Ngajak dia. Would you go to the party with me? Mau pergi ke party dengan saya? Oke, kita buat di sini catatannya. Forbidden, ini nanti di rumah ingat ya. Oke. Invite. Jadi apa tujuan kita untuk mempelajari kata invite someone to do something itu? Apa tujuannya? Namanya juga invite. Kita mau mengajak someone melakukan sesuatu. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, itu dia. Kita juga akan melihat dari buku kita ini, insyaallah, karena juga banyak di sini kan banyak contoh-contohnya yang bisa kakak lihat, yang bisa dijadikan rujukan nanti bagaimana mengucapkan sesuatu. To invite someone to do something, ya kan? Artinya apa? Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Expressionsnya apa yang kita gunakan biasanya? This is for your notes ya kakak-kakak. Biasa kita menggunakan kata let's di situ. Nah, let's itu asal katanya dari apa? Let's titik-titik ya kan. Kemudian would you, maukah kamu? Gitu dia. Itu kita bilang seperti contoh, would you ayo ke kantin, let's go to, yang sering kita pakai untuk kegiatan sehari-hari at school, kita bilang let's go to the canteen, ayo ke kantin. Ini kalau diartikan dia adalah kata ayo di sini. Ketika kita mau invite someone to do something, kita bilangnya ayo. Ayo titik-titik. Can you see it? Oh my god, sorry. Untung aja kita perhatikan. Sorry ya, kakak-kakak cantik. Oke. Bisa ya. Oke. Itu dia. Kalau untuk, nah, let's go to the canteen misalnya. Kemudian let's apa lagi? Ayo makan siang, let's have lunch. Biasa tuh sekolah ya, let's have lunch. Kalau yang bawa nasi sendiri bilang sama kawannya let's have lunch. Oke. Ayo ke perpustakaan, let's go to the library.
misalnya. Kemudian kata would you, kalau would you ini apa? Would you biasanya dia pakai tanda tanya gitu. Kita maukah kamu? Maukah maukah kamu ya? Maukah kamu? Ya. Kita bilangnya would you go to the bookstore with me after school? Ya, pulang sekolah ya. Misalnya kan kita bilangnya after school with me. Would you go to the bookstore after school with me? Kita bilang seperti itu. Tadi kata why don't you? Pakai kata why don't lagi, di situ ada why don't. Okay. Why don't you join us in this club? Atau kita bilang in the English club. Bahasa Inggris itu huruf besar ya Kak ya. English club. Okay. Why don't you join us in the English club? Tuh, atau would you yang satu lagi? Would you have dinner with me? Would you have dinner with me? Ini kalau cewek cowok, yang bercewek-cewek jangan ngikutin ya Kak ya. Dinner gitu. Kalau udah nikah boleh lah. Ini khusus untuk yang sudah menikah aja, yang mesra-mesra kayak gini. Jangan diikutin lah anak-anak masih bayi-bayi mau bercewek-cewek. Gak usah lah dulu ya. Kita belajar dulu. Ya Kak ya. Soleha. Oke. Oke. Itu dia untuk invite. Nah, kemudian kita lihat di sini contoh yang lain. Nah, bagaimana? Ada dua. Kita ada accept, kemudian kita decline. Kita bisa accept, kemudian kita bisa decline. Kalau accept kita artinya menerima, kemudian decline artinya itu menolak. Nah, accept artinya menerima, decline artinya menolak. Ketika ada yang mengajak kita seperti itu, ketika kita menerima, kita itu accept. Sorry. Apa artinya? Menerima. Decline artinya kita menolak. Nah, kita buat di catatan. Ya, itu untuk respond. Jadi di sini ada catatan artinya. Ya, kalau accept artinya menerima. Decline kita artinya menolak. Ada dua kata yang sama arti untuk menolak, yaitu decline atau refuse. Kadang ada buku yang menggunakan kata decline, ada buku yang menggunakan kata refuse.
like this. Okay. Nah, ini invitingnya. Kemudian responnya apa? Respon, ketika kita merespon, respon artinya apa? Respon artinya adalah balasan. Ketika orang mengajak sesuatu, nggak mungkin kita diam aja kan. Orang masih sadar kok nggak kemasukan, ditanya sesuatu diam aja. Kawannya pun bingung, kenapa sih kawan ini? Let's go to the canteen, diam aja kayak gitu di kelas. Mukanya serem gitu, diam. Kawannya pun lari nih kayak gitu. Kirain kemasukan. Oke. Kita harus bisa menjawabnya. Let's go to the canteen. How to answer? Nah, if you want to decline, if you want to accept, ketika kalian ingin menerima ajakan mereka, let's go to the canteen. Ayo, apa jawabannya? Come on. Come on. Atau bisa juga kalian bilang, wait a minute. Sure, let's go. Sure, let's go. Bisa, apa lagi? Let's go to the library. Kemudian apa lagi coba bisa kalian ambil dari sini? Good idea, let's go now. I'd love to, thank you. Sure, thank you. Sure, no problem. Good idea, let's go now. Ini bisa kita ambil nih. Oke. Ketika kita mau menerima ya kan, menerima ajakan tersebut, kita bilangnya seperti ini. Kalau kita menerima, ini kalau kita menerimanya, kita bilang ini adalah accepting. Nah, kemudian kalau kita declining, berbeda lagi. Berarti kita menolak. Declining, atau kita sebut dia dengan refusing. Bagaimana ketika kita menolak? Ketika kita menolak suatu ajakan. Oke. Nah, seperti contoh. Ini kan kita menolak tadi ya. Nah, seperti contoh di sini ada. Nah, I love to. Awalnya dia bilang sih enak lah kayaknya kalau bisa pergi kayak gitu kan. Kemudian dia bilang kayak nggak bisa kayak gitu. Oke. Dia, I'd love to, but I'm very tired. Let's do it tomorrow. Mau sih, cuman aku capek kali. Besok yuk. Gitulah kira-kira artinya. I'd love to, but I'm very tired. Let's do it tomorrow. Sorry, I can't. I have to meet the principal now. Very sorry. I've already joined my study club. I'd love to, but I have promised to go with Andin. Seperti ini kira-kira. Oke. Do you understand? Is it clear? Can you understand me? Bisa? Oke, ini contohnya, contoh inviting nih. Kemudian kalau meresponnya bisa
accept, bisa juga decline atau refuse. Bisa Kak? Paham ya? Mudah-mudahan ya. Oke. Wah, udah jauh kali kita lewat waktunya. Oke. Wah, sampai kaget Ustazahnya. Wah, sudah jauh sekali ternyata ini kita lewatnya. Okay, I think that's all for today. I think I will share this. Mudah-mudahan hari ini Ustazah tidak lupa nge-share untuk kakak-kakak semua. Dan silakan dicatat di bukunya ya. I think that's all for today, my beloved students. Thank you very much for your attention, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.